Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon izin memakai masker sekaligus menjelaskan terkait materi filsafat. Perkenalkan, saya Penyahyono dari S3 Pendidikan Dasar kelas B. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta, sedangkan sophia artinya bijaksana. Sehingga dapat dikatakan jika digabung filosofia artinya cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu, ini artinya bahwa kalau kita sebagai manusia sejatinya adalah makhluk yang cenderung dan mencintai kebenaran. Oleh karenanya, filsafat dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan dan hasil berpikir dengan perenungan mendalam, radikal, kritikal, dan semantik untuk memperoleh pengetahuan yang hakiki dari segala sesuatu. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada 3 arti penting filsafat dilihat dari arti praktisnya. Yang pertama adalah filsafat merupakan alam berpikir atau alam pikiran, sehingga kalau berfilsafat itu artinya sejatinya berpikir. Kemudian yang kedua, menurut Lanyeville, filsafat artinya suatu perbincangan mengenai segala hal, sehingga dapat dikatakan filsafat merupakan suatu wacana atau perbincangan mengenai segala hal untuk menemukan hakikat. Hakikat itu sendiri adalah kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Sehingga dengan berfilsafat, kita sejatinya untuk menemukan kebenaran dan hakikat keindahan itu sendiri. Bapak Ibu, selanjutnya terkait pengertian filsafat, ini ada beberapa tokoh ya, yang mana tokoh-tokoh tersebut juga memberikan definisi terkait filsafat. Yang pertama menurut Socrates dan Plato. Menurut Socrates dan Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Nah, tokoh ini tahun 427 sampai 397 sebelum Masehi. Selanjutnya, menurut Aristoteles, filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran. Di dalamnya terkandung ilmu, matematika, logika, etika, politik, ekonomi, dan estetika. Beliau Aristoteles hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut Marcus Cicero, filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Nah, ini menurut Marcus ya, Bapak Ibu. Beliau hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Selanjutnya Bapak Ibu, ada lagi ini tokoh Al-Farabi. Beliau mendefinisikan filsafat yaitu ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah menurut Immanuel Kant, yang mana filsafat diartikan sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup, misalnya apakah yang dapat kita kerjakan itu dijawab oleh ilmu estetika atau etika. Ya. Bapak Ibu, dari berbagai pengertian tadi, ini berikut ada beberapa karakteristik filsafat. Ini saya ambil dari bukunya Rapart tahun 1996, yang mana dibagi menjadi 5 karakteristik. Yang pertama yaitu berpikir radikal, yang kedua mencari asas, yang ketiga memburu kebenaran, yang keempat mencari kejelasan, dan yang kelima berpikir rasional. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama berpikir radikal yaitu cara berpikir atau karakter utama filsafat ini Bapak Ibu ya. Ini dijelaskan sebagai berikut Bapak Ibu. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat. Ini artinya berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Berpikir radikal ini merupakan berpikir tidak hanya terpaku pada fenomena suatu entitas tertentu,
Ya, Bapak Ibu. Keradikalan ini maksudnya adalah senantiasa mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan, termasuk realitas pribadi seorang filsuf itu. Baik, Bapak Ibu, untuk karakteristik yang kedua dalam mencari alam, mencari asas, itu. Karakter filsafat berikut mencari asas ini adalah karakteristik yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya untuk menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Oleh karena itu, mencari asas adalah salah satu sifat dasar atau karakteristik filsafat. Oke, Bapak Ibu, lanjut untuk karakteristik yang ketiga, memburu kebenaran. Artinya adalah memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang tidak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, kebenaran ini selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya, mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Dengan mengejar kejelasan, berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas. Ya, mengeliminasi segala yang kabur atau yang gelap. Ya, bahkan yang bersifat teka-teki atau rahasia, gitu ya. Jadi mencari kejelasan. Terakhir, berpikir rasional artinya, Bapak Ibu, berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat. Ya, Bapak Ibu. Tanpa berpikir yang logis sistematis, maka satu hal yang tidak mungkin dicapai kebenarannya. Sehingga kebenaran itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait cabang filsafat ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat etika. Artinya menyoroti tingkah laku manusia agar ia hidup dan berperilaku baik. Dengan beretika, tentunya manusia memiliki perilaku yang sesuai dengan kaidah kehidupan, sesuai dengan peraturan kehidupan atau tata tertib yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah filsafat pengetahuan. Ini artinya filsafat itu menyoroti atau membahas atas manusia, alam, ketuhanan, dan patokan-patokan. Ya, jadi faktanya ini kenyataannya disadari dengan tepat. Ya, misalnya pengetahuan terkait agama, pengetahuan terkait ilmu alam, dan keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya adalah fokus filsafat. Ini artinya berfokus pada apakah suatu pengetahuan itu benar atau memang tepat, ataukah memang suatu pengetahuan itu terus berusaha berubah terus-terusan gitu ya, seiring dengan perkembangan zaman. Jika berkembang itu bagaimana? Jika mengalami kemajuan itu bagaimana? Ke arah mana gitu ya. Jadi nanti fokusnya bisa mengarah ke situ. Yang keempat adalah gejala pengetahuan. Artinya ini bisa dilihat dari objek material filsafat pengetahuan itu sendiri. Sedangkan filsafat ilmu pengetahuan mempelajari terkait gejala ilmu pengetahuan. Oke, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Mudah-mudahan sedikit sajian, sedikit gambaran bisa menambah istilahnya deskripsi, bisa menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.